Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji yang terhormat, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Minat PJOK di SMA Negeri 8 Kota Padang. Perkenalkan, saya Yandre Jamirada Gultom dengan NIM 210861108 dari Prodi Penjas Kesrek, Departemen PO, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, saya di sini akan membagi menjadi 3 sesi, yaitu adalah sesi pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Menurut Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang DBON, yakni yang mengelaborasikan kebijakan, strategi, dan capaian dari 3 lingkup olahraga. Yang pertama itu adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga prestasi, dan yang ketiga adalah olahraga rekreasi. Sebenarnya secara regulasi Perpres ini sudah bagus, namun pada kenyataannya atau realitanya tidak ada perubahan yang signifikan, peningkatan yang signifikan, dan bahkan menurun. Nah, hal ini didukung oleh data dari kebugaran jasmani para pelajar yang masuk dalam kategori kurang atau kurang sekali, yaitu sebanyak 82,7% untuk SD, 85,8% untuk SMP, dan 83,9% untuk anak SMA sederajat. Dari data yang sudah kita atau data di atas tadi itu menunjukkan bahwasanya anak sekolah atau pelajar ini masih dalam kategori rendah untuk tingkat kebugaran jasmaninya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan jasmani di sekolah itu belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, tidak terlaksananya atau tidak maksimalnya pendidikan jasmani itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah proses belajar yang belum membangkitkan minat dari peserta didik. Jadi di sini guru penjas itu sebenarnya udah mampu menerapkan pembelajaran tentang penjas ini di sekolah. Namun guru penjas ini tuh yang menjadi kelemahan adalah bagaimana menerapkan kurikulum penjas ke dalam proses pembelajaran. Artinya guru penjas ini tuh belum mampu untuk membangkitkan minat dari peserta didik untuk melakukan pembelajaran penjas. Nah, yang kedua itu adalah sekolah itu masih menuntut soal prestasi. Nah, di sini guru penjas itu selalu dikejar-kejar oleh target untuk mencapai prestasi. Jadi aspek-aspek yang lain seperti aspek kognitif dan afektif itu diabaikan atau tidak terlaksana. Nah, dengan demikian target yang kurikulum kita sebenarnya ingin capai yaitu ada 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu tidak tercapai secara optimal. Nah, hal ini berdampak ke dalam pembelajaran penjas. Siswa itu merasa tidak nyaman, membosankan, dan siswa merasa terpaksa untuk mengikutinya. Jadi siswa di sini melakukan penjas itu hanya sekedar untuk melengkapi kehadiran aja. Nah, fenomena dalam penjas saat ini itu memang banyak anak yang enggan untuk mengikuti pembelajaran penjas karena terkesan membosankan. Nah, dari permasalahan di atas, saya menawarkan solusi yaitu tentang permainan tradisional. Yang mana permainan tradisional ini tuh sifatnya rekreatif. Nah, jadi permainan tradisional tuh menyenangkan, rekreatif, lalu ekonomis, dan aksesnya mudah. Nah, permainan tradisional itu pengertiannya adalah aktivitas yang dilakukan secara spontan dan tanpa paksaan atau tanpa didesak oleh rasa tanggung jawab ataupun tujuan tertentu yang mendatangkan rasa kegembiraan dalam suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi yang ada di lingkungan. Jadi sebenarnya
permainan tradisional ini sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan. Nah, kenapa saya menawarkan permainan tradisional ini? Karena memang secara letak geografis, Padang ini terletak di metropolitan atau di tengah kota, yang otomatis kalau sudah di tengah kota itu kemungkinan mereka mengenal permainan tradisional itu kecil. Jadi ini menjadi terobosan atau cara baru bagi seorang guru untuk gimana sih supaya anak-anak ini berminat lagi terhadap penjas. Nah, itu saja latar belakang. Kita lanjut ke rumusan masalah bab 1. Baik, yang pertama itu adalah apakah permainan tradisional yang rekreatif itu berpengaruh terhadap peminat. Yang kedua, apakah permainan tradisional yang kooperatif itu berpengaruh terhadap minat. Yang ketiga, apakah permainan tradisional yang imajinatif dan ekonomis berpengaruh terhadap minat. Yang keempat, apakah permainan tradisional yang memiliki akses mudah berpengaruh terhadap minat. Lanjut kita ke tujuan penelitian. Tujuan pada penelitian kali ini itu untuk membuktikan apakah permainan tradisional yang rekreatif itu berpengaruh terhadap minat. Yang kedua, untuk membuktikan apakah permainan tradisional yang pertama rekreatif, yang kedua kooperatif itu berpengaruh terhadap minat. Yang ketiga, untuk membuktikan apakah permainan tradisional yang imajinatif dan ekonomis berpengaruh terhadap minat. Yang keempat, untuk membuktikan apakah permainan tradisional yang memiliki akses mudah berpengaruh terhadap minat. Lanjut. Manfaat penelitian itu bagi penulis menjadi kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari selama berkuliah di UNP. Yang kedua itu adalah bagi dunia akademis itu menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga itu adalah bagi Departemen PO itu menjadi kepustakaan yang baru. Yang selanjutnya adalah bagi SMA Negeri 8 Kota Padang, itu menjadi konten ajar yang baru. Dan yang terakhir itu bagi siswa dari SMA Negeri 5 Kota Padang, itu menjadi siswa tersebut menjadi minat lagi atau minatnya meningkat untuk melaksanakan penjas. Baik, lanjut. Batasan masalah. Saya di sini membatasi ada 3 poin. Yang pertama itu adalah program peningkatan minat itu dalam 10 kali pertemuan. Jadi akan diadakan pembelajaran PJOK dengan di dalam pembelajaran tersebut itu kita memadupadankan permainan tradisional. Yang kedua itu adalah cakupan sampel. Pada penelitian ini itu hanya meneliti siswa kelas 11 dari SMA Negeri 8 Kota Padang. Yang ketiga itu adalah sebagai indikator penilaian peningkatan minat. Jadi penelitian ini berfokus pada peningkatan minat. Jadi akan dilakukan pengumpulan angket itu sebelum masa pembelajaran. Dan setelah masa pembelajaran dilakukan, pengumpulan data angket baru lagi. Baru itu setelah data didapatkan, maka data itu diolah dan akan dibuktikan apakah permainan tradisional itu berpengaruh terhadap minat. Kita masuk bab kedua, kajian pustaka. Jadi kajian teori A besar hakikat pendidikan jasmani. A kecil pengertian penjas. Menurut Liakrus tahun 2018, pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses kegiatan jasmani. Misalnya melalui organ tubuh, otot-otot, kemampuan berpikir, sosial, budaya, emosional, dan etika. Temuan lainnya itu juga menyatakan bahwa pembelajaran PJOK dapat mengembangkan karakter yang baik kepada peserta didik agar peserta didik dapat memiliki kepribadian yang kuat dan sikap cinta kasih dengan lingkungan sekitar. B. Tujuan penjas menurut Rusli tahun 2001-18. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri. Yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan kebugaran jasmani. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai pribadi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang keenam, memperoleh kesenangan. Lanjut.
C. Ruang lingkup penjas menurut kurikulum pendidikan jasmani tahun 2004. Yang pertama, olahraga atau permainan terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua, aktivitas jasmani untuk membentuk postur tubuh. Yang ketiga, senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, akuatik. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Jadi permainan tradisional itu termasuk permainan atau olahraga yang terstruktur atau tidak terstruktur. B. Minat. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2010, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Pendapat ini juga selaras dengan Slameto tahun 2010 yang menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa kaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Lanjut, C. Permainan tradisional. Menurut Azizah tahun 2016, permainan tradisional itu sudah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. Setiap daerah itu memiliki jenis permainan tradisional yang berbeda-beda. Selaras dengan Azizah, menurut Kurniati tahun 2016 menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dengan syarat nilai-nilai budaya dan tata kehidupan masyarakat dan diajarkan turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sementara menurut Akroni dan dalam Haris 2016 mengungkapkan bahwa permainan tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan yang tersebar melalui lisan dan mempunyai pesan moral dan manfaat di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional menurut saya sendiri itu merupakan permainan yang berkembang sejak zaman dahulu di wilayah tertentu serta memiliki nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan penyebarannya melalui lisan. Lalu diatur oleh peraturan permainan dan dengan tujuan untuk mendapatkan kegembiraan. Lanjut, kita bisa lihat di sini kerangka pemikiran itu ada variabel independen dan variabel dependen. Jadi berikut sub-sub dari variabel independen ada rekreatif, kooperatif, imajinatif, ekonomis, akses mudah yang nantinya akan diuji apakah itu berpengaruh positif terhadap minat. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1 itu dimensi rekreatif berpengaruh positif terhadap minat. Hipotesis 2 dimensi kooperatif berpengaruh positif terhadap minat. Hipotesis 3 dimensi imajinatif berpengaruh positif terhadap minat. Hipotesis 4 dimensi ekonomis berpengaruh positif terhadap minat. Di hipotesis 5 dimensi akses yang mudah itu berpengaruh positif terhadap minat. Lanjut. Jenis penelitian. Penelitian kali ini itu merupakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel dependen itu adalah perhatian, perasaan senang, pemahaman guru dan sarana prasarana. Definisi operasional variabel independen itu yang pertama adalah rekreasi, kedua kooperatif, ketiga imajinatif, keempat ekonomis, dan yang kelima akses yang mudah. Lanjut. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 8 Kota Padang pada tahun 2024-2025. Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Juli sampai Agustus 2020. Juli sampai Desember maksudnya ini. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini berfokus pada siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Padang pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 yang berjumlah sekitar 133 siswa. Jadi pengambilan sampel kita ini itu sekitar 10-15% atau 20-25%. Nah, jadi dalam penelitian ini hanya diambil sekitar 20 siswa dari keseluruhan kelas 11. Lanjut, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini itu menggunakan penelitian kuantitatif. Yang karena data nanti diperoleh itu berupa angka. Yang B, sumber data. Kita memakai sumber data primer yaitu permasalahan yang yaitu tentang data primer ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Alat dan teknik pengambilan data. Dalam alat atau instrumen
itu diukur menggunakan kuesioner angket. Kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pretest. Jadi pretest itu dilakukan sebelum adanya perlakuan atau pembelajaran itu tadi. Jadi setelah dilakukan pembelajaran, itu akan dilakukan post test, di mana variabel yang diukur adalah minat. Teknik analisis data. Yang pertama itu adalah uji normalitas menggunakan Lilly Force. Yang kedua itu adalah uji hipotesis. Jadi desainnya itu adalah uji homogenitas dulu. Jika terpenuhi, baru selanjutnya adalah uji T atau independensi. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Apabila saya ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih, selamat malam.